Keakraban para penggawa Timnas Indonesia bersama pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong begitu hangat. Sampai-sampai mereka berani untuk mengerjai Shin Tae-yong latihan di Stadion Madia Senayan. Dalam unggahan di akun media sosial Shin Tae-yong, ia membagikan keusilan para pemain. Sejumlah pemain kompak mengangkat pelatih asal Korea Selatan ini dan menceburkannya ke kolam untuk berendam. Unggahan dari Shin Tae-yong ini ditanggapi positif warganet dan banyak yang melihat momen ini sebagai bentuk keakraban di skuad Garuda. Jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Erick juga menyempatkan diri untuk memberikan semangat kepada para pemain sebelum menghadapi Jepang Jumat 15 November 2024. Satu hari jelang laga pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan inspeksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan Gelora Bung Karno. Erick memastikan jika sejumlah persiapan telah dilakukan, mulai dari pengecekan rumput hingga kamera pengawas TRC Stadion. Demi mencegah terjadinya kebocoran tiket, Erick Thohir mengaku telah menambah 103 unit kamera pengawas CCTV dengan identifikasi wajah. Tadi inspeksi mengenai tadi CCTV kan kita nambah 103 CCTV di mana ada face recognition-nya, jadi nanti Garuda ID plus CCTV kita supaya jaga kebocoran tiket bukan karena komersial, tapi ini karena keselamatan. Dan kita didatangi FIFA, AFC. Sebelumnya Erick Thohir juga sempat menyapa pemain Timnas Indonesia yang tengah berlatih. Erick menyapa para pemain satu persatu dan berbincang bersama mereka sebelum pertandingan melawan Jepang 15 November 2024. Kehadiran Erick untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para pemain sebelum bertanding melawan Jepang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga negara Korea Selatan di Indonesia bakal memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia dalam laga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain untuk Timnas Indonesia, mereka juga datang untuk mendukung pelatih Indonesia Shin Tae-yong. Ribuan warga negara Korea Selatan di Indonesia bakal memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia dalam laga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari Kedutaan Besar Korea Selatan, ada sekitar 1.300 warga Korea Selatan yang siap untuk memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat ini. Mereka datang mendukung skuad Garuda setelah CEO dari salah satu perusahaan asal Korea Selatan memboyong tiket untuk para diaspora Korea Selatan di Indonesia. Selain untuk Timnas Indonesia, mereka juga datang untuk mendukung pelatih Indonesia Shin Tae-yong. Menanggapi dukungan ini, Shin Tae-yong merasa terharu. Ia menyebut kehadiran warga Korea Selatan yang mendukung Indonesia akan menambah semangat bagi skuad Garuda. 사실 우리 한국 교민들이 우리 인도네시아를 위해서 2,000명이나 모집이 돼서 응원해 준다는 것은 상당히 나는 개인적으로 고맙게 생각하고 있다. 한국 대표팀이 경기하는 곳이 아니라 우리 인도네시아 대표팀이 경기하는데 우리 한국 교민들이 우리 인도네시아가 월드컵에 나가기 위해서 한마음 한뜻이 돼서 응원해 준다는 것이 저는 상당히 고무적이고 너무 감사하게 생각하고 있고 그렇게 생각합니다. Dukungan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk hubungan kedua negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pertandingan Timnas Garuda melawan Timnas Jepang yang akan digelar Jumat 15 November 2024, berbagai tahapan masuk stadion sudah dipersiapkan. Face recognition atau scan wajah menjadi tahapan masuk baru dan hal ini diberlakukan dengan tujuan keamanan supporter.
Tahapan menonton setiap laga sepak bola di tanah air, khususnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, akan melalui beberapa proses yang baru. Tidak akan hanya sebatas menggunakan Garuda ID saat pembelian tiket. Pasalnya, saat hendak masuk Stadion GBK akan ada proses scan wajah atau face recognition yang diklaim tidak akan mengalami gangguan sinyal, sehingga berdampak pada antrean supporter masuk stadion. Akan ada 3 tahapan di bagian depan, yakni face recognition, body checking, dan ticket checking. Yang akan mengecek dan seberapa tertib nanti penonton yang harus sabar gitu kan, menunggu satu-satu, misalnya dicek face recognition dulu, dicek Garuda ID dulu gitu, belum dicek body checking segala macam gitu. Tapi balik lagi, menurut aku pribadi skema yang agak meribetkan ini sebenarnya cukup membantu supporter dan PSSI selaku penyelenggara sendiri, karena dengan begitu orang-orang yang masuk ke dalam stadion itu bisa dipantau dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang mungkin merugikan atau tidak menyenangkan. Tahapan baru seperti scan wajah dan Garuda ID diterapkan dengan tujuan keamanan dan kenyamanan supporter saat menonton pertandingan. Para supporter diharapkan dapat memahami kebijakan ini dan datang lebih cepat agar menghindari antrian yang panjang. Setiap ada yang bikin hal-hal yang tidak baik, itu akan terpantau dan orangnya langsung bisa kita ketahui nama dan alamatnya. Ya, kenapa? Tujuannya apa? Ya apa boleh buat yang paling sederhana lah, kalau misalnya merokok lah di dalam dan sebagainya, bisa nanti pada saat berikutnya dia akan di blacklist, nggak bisa lagi nonton. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PSSI untuk menghadirkan pengalaman menonton terbaik, aman, dan nyaman bagi seluruh penggemar, khususnya Timnas Indonesia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim nasional futsal Indonesia berhasil menjuarai ajang Piala AFF Futsal atau Asian Futsal Championship 2024 yang diselenggarakan di Thailand. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi prestasi dan langkah Federasi Futsal Indonesia serta memberikan bonus dana pembinaan sebesar 7,8 miliar rupiah. Kesuksesan Timnas Futsal Indonesia dalam ajang Piala AFF atau Asian Futsal Championship 2024 di Thailand berbuah manis. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan bonus atau dana pembinaan senilai 7,8 miliar rupiah. Insentif ini diberikan atas kerja keras dan prestasi yang telah ditunjukkan Timnas Indonesia setelah menjuarai Piala AFF Futsal 2024 dengan mengalahkan Vietnam 2-0 tanpa balas di partai final. Ini berbentuk pembinaan. Jadi tadi harapan TC tentu bisa dilakukan karena total yang diberikan pemerintah untuk futsal saat ini sebesar 7,8 miliar 50 juta. Dan ini bentuknya untuk pelatnas dan juga apresiasi kejuaraan ASEAN. Sementara untuk target kedepannya, Federasi Futsal Indonesia akan fokus dalam peningkatan ranking Indonesia dan masuk 4 besar di level Asia serta Piala Dunia. Dengan AFF saja harusnya dari 28 naik ke 24 ya. Harapan kami 1 tahun ke depan menuju AFC nanti peringkatnya bisa naik menembus 20 besar. Tentu kita juga pengen di level Asianya itu masuk 4 besar. Itu untuk target 1 tahun ke depan. Yang penting adalah 2028 kita persiapkan juga. Jadi AFC-nya kita berhasil dan 2028 nanti ada Piala Dunia, kita harus masuk ke Piala Dunia. Dukungan dari Kemenpora, PSSI udah support kita semua ya untuk SEA Games dan Asia Games. Insya Allah futsal putra siap. Timnas Futsal Indonesia juga dipastikan tampil pada Piala Asia Futsal 2026. Hal ini setelah Konfederasi Sepak Bola Asia AFC secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, olahraga dapat menjadi pilihan dalam mengisi aktivitas anak-anak di akhir pekan. Ya, di Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah acara dengan berbagai lomba digelar untuk meningkatkan minat anak. Ratusan anak-anak antusias mengikuti lomba bertajuk Little Champions Day di Mall Ratu Indah Minggu 10 November kemarin. Mengangkat tema Sports for Youngster, kegiatan ini digelar oleh Dispora Makassar bersama event organizer Viano Production Indonesia. Berbagai lomba mengisi kegiatan ini, mulai dari Kids Dash, Ninja Warrior Camp, Speed Climbing, dan Push Bike.
450 peserta mengikuti kegiatan ini untuk memperebutkan 50 juta rupiah. Yang pertama nambah wawasan anak-anak. Sebelumnya anak tidak pernah manjat tebing, jadi bisa rasakan. Terus ada juga permainan apa ini Mama Zidan? Ninja Warrior. Jadi itu coba tantangan untuk anak. Supaya ada kegiatan fisiknya yang lebih baik karena biasanya dia cuma main-main di rumah. Supaya bisa lebih semangat lagi untuk berolahraga. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah untuk membangkitkan semangat kompetisi positif sejak dini. Dengan berbagai aktivitas anak-anak juga diharapkan dapat meningkatkan minat olahraganya. Berjalannya tentunya kami berharap berjalan dengan baik, memberikan kesempatan bagi orang-orang tua untuk mengajak anaknya untuk ikut lomba di acara pada hari ini. Ya, ini tujuan utama kita memang adalah tugas-tugas dari pemerintah Kota Makassar untuk memberikan kepada masyarakat acara-acara, bukan hanya acara-acara yang sifatnya seremonial saja, tapi acara-acara yang tentunya bisa membangkitkan minat anak-anak untuk berolahraga sejak usia dini seperti itu. Dalam kegiatan ini, sejumlah pengisi hiburan juga melibatkan anak-anak, seperti penampilan dance dan hiburan menyanyi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.